Oke, oke. Nah, jadi ekspresi yang menggambarkan pada puisi tentang kupu-kupu, ekspresinya adalah senang, bahagia, ceria. Oke, Oke bertanya, ekspresi itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ekspresi itu apa? Apa? Laut? Oke, betul sekali Marisa. Laut wajah. Ya. Jadi pada saat kita membaca puisi, ya, maka kita sesuaikan dengan ekspresinya, gitu ya. Ekspresinya sedih berarti sedih. Ekspresinya bahagia berarti bahagia. Ekspresinya mungkin menangis. Jadi jangan sampai puisinya sedih, ekspresinya bahagia. Ekspresinya bahagia, malah mukanya sedih. Nah, itu berbalik. Ya, oke, good. Kemudian, nah, yang matematika, coba yang matematika ya. Yang halaman 47, coba Pak Oke tanya. Nah. Oke, menurut kalian alat ukur panjang baku itu apa? Apakah jengkal, tali rafia, atau penggaris? Penggaris. Oke, coba sebutkan alat ukur panjang yang kalian ketahui 3. Coba 1. Penggaris. Apa? Jangkar sorong. Oke. Mengingat lagi. Kalau penggaris itu digunakan untuk mengukur apa? Yang panjangnya berapa senti? 30 cm. 30 cm. Berapa? 30 cm. Kalau meteran, ya. Kalau meteran itu untuk mengukur yang panjangnya berapa? Lebih dari 30 cm. Coba contoh benda yang dapat diukur dengan penggaris. Apa contoh bendanya? Buku. Apalagi? Pensil. Pensil. Betul sekali. Oke, stop dulu, stop. Oke, stop. Kemudian, stop dulu. Benda apa yang dapat diukur dengan menggunakan meteran? Meja. Stop dulu. Stop betul. Nah, betul sekali. Jadi benda yang dapat diukur dengan meteran yang tadi disebut oleh teman-teman, oke, bisa pintu, bisa meja yang panjang. Pak Bet, kalau yang meteran tuh untuk mengukur perabotan kita. Iya, betul. Ya, yang perabotan yang tentunya lebih panjang ya, lebih panjang. Oke ya. Kemudian jendela juga bisa ya, jendela, lemari, kasur itu bisa pakai meteran. Kemudian kalau kita mengukurnya pakai jangkar sorong, berarti benda yang diukur itu apa bendanya? Cincin. Bentuknya lingkaran ya, bentuknya bulat betul, ada cincin, botol, oke, dan lain sebagainya. Good. Betul. Nah, kemudian oke, stop dulu. Kemudian Bapak tanya.
Oke, stop dulu. Pak Wid tanya nih. Kalau 20 cm, 20 cm, ingat 20 cm dijadikan meter jadi berapa? 20 cm dijadikan meter jadi berapa? 200 atau 2000? 200 atau 2000? 2000. Oke, betul, 2000 meter. Kok kenapa jadi 2000? Soalnya Oke. Karena sentimeter dijadikan meter itu menambahkan 0 di belakang 2 ya. Betul sekali. Oke. Kalau misalkan 200 meter dijadikan sentimeter jadi berapa? 200 cm dijadikan meter jadi berapa? 2 meter. 2 meter. Kalau sentimeter ke meter, ingat ya, ingat nolnya hilang 2. Kalau dijadikan meter, nolnya ditambah 2 di belakangnya ya, ingat-ingat. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Pak Upit akan share screen ya. Kemudian pada saat Pak Upit menjelaskan, mohon untuk memperhatikan dengan baik ya. Oke, Pak Upit akan men-share screen dulu. Oke. Kemudian pada saat Pak Upit men-share screen, mohon tidak ada yang mencoret-coret. Oke. Ya, ada yang mencoret-coret screen-nya Pak Upit ya, screen papernya Pak Upit di layar. Dan coret-coret. Tuh. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak. Sudah terlihat belum? Sampun. Oke, sabun ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan masuk materi baru, tema 5, subtema 3 ya. Kita akan masuk ke subtema 3. Nah, oke. Ya. Subtema 3 masih. Pak Ubed pakai buku enggak? Tidak perlu, nggak usah, tidak perlu. Teman-teman semuanya silakan menyaksikan di layar HP yang masing-masing atau di layar laptop masing-masing ya. Melihat PPT atau slide yang di-share oleh Pak Ubed ya. Biar fokus, oke, biar fokus. Nah, nanti rekaman Zoom-nya Pak Ubed kirim lagi ya untuk mengingat. Oke, baik. Nah, semuanya fokus ke layar HP atau laptop masing-masing ya. Kita akan masuk ke tema subtema 3, masih di tema 5 ya, pengalaman itu. Nah, di subtema 3 kita masuk di muatan pertama, muatan bahasa Indonesia. Nah, di muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf. Coba sebelum Pak Ubed lanjut ya ke contoh, nah Pak Ubed mau menjelaskan dulu. Nah, ungkapan permintaan maaf ini biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Nah, kemudian saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Kemudian meminta maafnya menggunakan kata maaf dan dengan kata yang santun. Agar apa? Agar kesalahan Ubed yang kita nanti berbuat, ada rekamannya enggak? Bapak dimaafkan apa? Apa? Salahnya agar dimaafkan. Iya, betul. Nah, jadi
Pak Ubed ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang melakukan kesalahan kepada teman kita sendiri, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, ya. Mohon ketika melakukan kesalahan segera minta maaf, oke? Segera minta maaf. Dan minta maafnya yang baik. Oke? Jangan apa? Jangan ketika kita minta maaf itu terpaksa. Oke, nah. Kalau kita mau minta maaf, maka harus yang tulus. Ikhlas, tidak dengan terpaksa. Aku malas minta maaf sama dia, misalkan itu. Nah, itu nggak boleh, ya. Karena kita membuat kesalahan, ya. Kalau kita buat kesalahan dan teman kita menjadi marah atau menjadi sakit, maka kita mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Dosa itu dibenci Allah atau disayang Allah? Dibenci Allah. Nah, dibenci Allah. Jika kita tidak dibenci sama Allah, maka kalau kita berbuat salah maka harus minta maaf. Nah, minta maafnya yang baik, ya. Coba Pak Ubed minta sebelum Pak Ubed katakan, Pak Ubed coba minta satu contoh permintaan maaf dari teman-teman yang bisa. Coba buat kalimat permintaan maaf satu saja dari teman-teman. Siapa yang bisa? Yuk, tunjuk tangan. Yuk, siapa yang bisa? Apa? Sebutkan nama kalau yang mau. Ya. Siapa yang mau membuat contoh permintaan maaf? Oh, Najma. Oke, Najma. Yuk. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak sengaja mematahkan pensil Ibu. Oke, betul sekali. Nah, permintaan Mbak Najma untuk ibunya. Ya, ternyata dari contoh permintaan maaf yang Mbak Najma sampaikan, Mbak Najma minta maaf karena tidak sengaja mematahkan pensilnya Ibu. Nah, karena Mbak Najma sudah meminta maaf dengan kalimat yang baik dan sopan, maka insya Allah ibunya akan memaafkan, pasti nih, karena dengan cara yang baik. Itu sekali Mbak Najma, good ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah kemudian permintaan maaf juga bisa dilakukan pada saat kita melakukan percakapan, ya. Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Berikut ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, 1. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Jadi kita harus mencermati dulu isi cerita yang kita baca, ya. Kemudian yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Oh, di dalam cerita itu tokoh-tokohnya siapa? Misalkan ada Dori, ada Danis, ada Fili, ada Najma, ada Alma, misalkan seperti itu ya. Jadi harus tulis. Kemudian yang keempat, mencermati tokoh-tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Jadi teman-teman, ketika ada contoh percakapan permintaan maaf, maka teman-teman juga harus mencermati siapa sih tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Oh, ternyata ada si Jaka, ada si Fahri, ada si misalkan ada Kia, misalkan seperti itu. Oke. Nomor 4. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Jadi ketika ada tokoh yang meminta maaf, maka kita harus cari sebenarnya apa sih alasannya kok dia minta maaf. Oh, ternyata alasannya dia ini tidak sengaja memecahkan apa seperti itu ya. Kemudian yang kelima,
mencermati tokoh-tokoh yang menerima permintaan maaf. Jadi tidak hanya yang minta maaf, kita juga mencermati tokoh-tokoh yang menerima permintaan maaf. Contohnya ada Dori, misalkan. Adalah siapa lagi? Araiza, misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada saat kita, misalkan kita diminta untuk memeragakan ungkapan permintaan maaf, maka yang harus diperhatikan adalah satu, suara tidak terlalu pelan agar dapat jelas. Jadi suaranya jelas ya. Yang kedua, lafalnya harus jelas agar maksud yang disampaikan ini tersampaikan oleh kita ya. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi. Yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi. Ya, itu yang ingat ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah puisi ya. Puisi. Nah, berikut adalah kata-kata tanya beserta kegunaannya. Contohnya, kata tanya apa? Apa ini kegunaannya untuk menanyakan nama-nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut misalkan. Ya, apa makna dari kata tersebut misalkan. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya di mana. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi tersebut. Misalkan, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Jawabannya misalkan, di taman. Misalkan. Apalagi, yang ketiga, kata tanya kapan. Nah, kapan itu untuk menanyakan waktu. Ya, terjadi peristiwa dalam puisi. Nah, kemudian contohnya, kapan peristiwa dalam puisi itu terjadi? Kemarin sore misalkan. Kemudian kata tanya yang keempat, siapa? Nah, siapa itu kegunaannya untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Nah, contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Misalkan Fahri. Nah, Fahri anak yang ganteng, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kata tanya mengapa. Mengapa itu kegunaannya untuk apa, Pak Ube? Kegunaannya untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Ya. Contohnya apa, Pak Ubed? Nah, contohnya nih, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Mengapa tokoh di dalam puisi tersebut melamun? Misalkan seperti itu ya. Itu adalah kalimat tanya. Jadi kalimat tanya yang Pak Ubed sampaikan tadi ada 5 ya. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Oke, ulang lagi. Coba sebutkan 5 kalimat tanya. Yang pertama apa? Yang pertama? Apa? Apa? Yang kedua? Di mana? Di mana? Yang ketiga? Kapan? Oke. Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Mengapa? Oke, good. Coba Pak Ubed minta satu dari kalian membuat contoh kalimat tanya dari kelima tanya tersebut. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Coba siapa yang berani membuat kalimat tanya dari 5 kata tadi yang sudah Pak Ubed sebutkan. Siapa yang berani? Selain Najma. Gantian, ayo siapa lagi? Dari kelas 2 Ibu Hayan. Siapa yang berani? Dari kelas 2 Atar mau Atar? Atar mau bikin kalimat tanya? Siapa yang bisa? Ayo, yuk muncul. Yuk, dari kelas 2 Ibu Hayan perwakilannya mana? Ayo. Ayo, tunjukkan tangan ayo. Lebih baik. Ayo, Mbak. Satu saja kalimat tanya. Mudah.
Oh, oke, Tar. Oke, Tar, yuk, Tar. Yuk. Adik mau kemana? Nah, Dek mau kemana? Betul. Nah, jadi kalimat yang digunakan dari Mas Atta tadi kata apa ya? Kemana? Ya, Dek mau kemana? Oke, boleh. Betul sekali. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, lanjut. Oke. Nah, kita latih saja yang ini. Kemudian nih yang terakhir dari bahasa Indonesia ya, menulis puisi. Nah, sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Kelima, perasaan bisa berupa rasa senang atau sedih. Jadi puisinya bisa dibuat dengan perasaan senang, sedih, atau yang lain ya, atau marah ya. Jadi, yang terakhir, susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Oke, sudah. Opet mau melayani kembali. Kalau kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Meminta maaf. Kemudian pada saat meminta maaf, meminta maafnya seperti apa? Minta maaf dengan santun. Ya, meminta maaf dengan santun. Dengan baik. Oke, oke. Kemudian untuk kalimat tanya tadi apa saja kalimat tanyanya? Satu, apa? Kedua, Mana? Oke, kemana? Siapa? Kemudian apa lagi? Mengapa? Mengapa? Betul sekali. Apa lagi? Kapan? Apa? Betul sekali. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oke. Untuk bahasa Indonesia ada pertanyaan, ada pertingin, idi pertingin, idi, oke idi, oke bahasa Indonesia ada ya. Ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Opet akan lanjut ya ke materi berikutnya. Masih ada waktu 25 menit lagi ya, masih lama. Oke. Kita masuk ke materi matematika. Nanti ada PR nggak, Kak? Apa? Nanti ada PR nggak? Nanti enggak. Oke, nanti terakhir aja. Gampang ya. Gampang. Yang penting untuk sekarang ini kalian menyimak dulu pembelajaran dari Pak Opet ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi atau muatan matematika ya. Tadi bahasa Indonesia ya, sekarang muatan matematika. Oke. Dalam materi atau muatan matematika kita akan belajar perbandingan panjang benda. Oke, perhatikan dengan baik. Yuk, disimak di layar laptopnya masing-masing. Nah, atau rapi. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjangnya harus sama. Nah, contohnya panjang bambu 2 meter. 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter? 200 cm.
Oke. Karena panjangnya 2 meter atau 200 cm, maka alat ukur yang digunakan alat ukur apa? Meteran. Bagus sekali. You smart. Oke. Oke, good ya. Kalian pintar-pintar. Lanjut. Nah, kemudian kalau ada panjang kita 1 meter, berapa sentimeter? 100 cm. Kalau 100 cm, alat ukurnya masih menggunakan alat ukur apa? Meteran. Bagus sekali. Good, pintar. Nah, lanjut. Nah, ada panjang tali rafia, panjangnya 180 cm. Kalau panjangnya 180 cm, berarti masih menggunakan alat ukur apa ya? Meteran. Good. Nah, oke, contoh. Oke, contoh misalnya contoh nih. Ada sebuah benda yang panjangnya 25 cm. Kalau panjangnya 25 cm, berarti alat ukurnya apa ya? Penggaris, betul sekali. Kenapa penggaris? Karena panjangnya kurang dari 30 cm. Good. Pintar. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui panjang dari ketiga benda, ada tali rafia, ada pita, ada bambu, di mana tadi panjang tali rafia 180 cm ya. Kemudian panjang pitanya 100 cm, panjang bambunya 200 cm. Nah, kemudian kita membandingkan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Perhatikan. Oke. Dari ketiga benda tersebut, mana yang lebih panjang? Ini kalian. Bambu. Kenapa panjang bambu? Kenapa ke bambu? 200 Karena panjangnya bambu 200 cm. Kemudian benda apa yang panjang, yang lebih pendek? Panjang pita. Oke, bagus sekali. Oke, Paling mau tanya. Berarti panjang pita lebih pendek dari tali rafia dan panjang bambu. Oke, good, pintar sekali. Kemudian yang panjangnya di tengah-tengah, yang panjangnya Tali rafia. 108. Coba urutkan panjang benda dari yang terkecil. Tali rafia. Bambu. Good, pintar sekali. Coba urutkan panjang benda dari yang terpanjang. Bambu, tali rafia, pita. Paham ya? Paham ya? Nanti kalau ada soal PH atau soal PTS ya, penilaian tengah semester. Nanti kalau ada soal seperti ini bisa menjawab ya, jangan keliru ya. Oke, amin. Insya Allah. Oke, pinter.
Contohnya kelas 2 Ibu Hayal, kelas 2 Ibu Abdul itu pinter-pinter, hebat-hebat ya. Top. Keren ya. Kemudian lanjut. Nah, misalkan nih kita akan menyelesaikan sebuah Suaranya masalah. putus-putus. Oke, putus-putus. Enggak. Oke, misalkan nih kita akan menyelesaikan sebuah masalah tentang panjang benda ya. Contohnya, kamu sudah belajar tentang panjang benda. Jadi kita coba menyelesaikan masalah ya. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Misalkan yang diminta satuan panjangnya sentimeter. Jadi misalkan ada panjang benda dalam bentuk meter, maka harus dijadikan sentimeter untuk menyamakan ya, untuk menyamakan satuan panjangnya. Itu contohnya, oke, contohnya ini. Nah, Kak Ubed izin minum. boleh. Nah, Kak contohnya, Ubed izin minum. ya silakan. Yang mau minum, yang mau ke belakang, ya silakan. Oke. Nah, contohnya apa? Misalkan, coba ubahlah Kak Ubed izin ke ya, belakang. boleh. Satuan panjang tersebut dalam bentuk sentimeter. Misalkan 1 meter, kalau dijadikan sentimeter jadi berapa? 100 cm. 100 cm. Kalau 2 cm dijadikan meter, kalau 2 meter dijadikan sentimeter berapa? 200. 200. Seperti itu ya. 200 cm. Oke. Bagus. Good, pintar. Nah, kemudian kemarin Pak Obed sudah pernah menjelaskan ya nama alat ukur panjang dan kegunaannya ya, kegunaannya betul ya. Garis itu untuk apa, meteran itu untuk apa, kemudian meteran roll panjang itu untuk apa. Jadi kalau penggaris itu untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang tata, misalnya buku tulis ataupun yang lain. Kalau meteran mengukur panjang bahan, panjang tubuh seorang untuk keperluan pembuatan pakaian dan lain sebagainya. Meteran roll atau meteran yang lain ya, bisa untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa ataupun yang lain, meja tamu, pintu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan mengurutkan panjang benda sesuai dengan hasil pengukuran. Hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan meter ataupun sentimeter. Nah, itu. Kemudian kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkan terlebih dahulu. Ya, ingatlah sebelum dibandingkan dan diurutkan, kita harus menyamakan satuan panjangnya terlebih dahulu. Misalkan, yang satunya panjangnya sentimeter, yang satunya panjangnya meter. Nah, dan perintahnya harus dibuat dalam bentuk sentimeter. Berarti yang tadi benda yang masih dalam bentuk meter harus dijadikan sentimeter. Oke, contoh ya, Pak kasih contoh ya. Oke. Oke, kasih contoh. Oke, aku kasih dulu bentar. Pakai Word ya. Sambil menunggu silakan boleh minum, boleh ke belakang ya. Boleh ke belakang, boleh minum. Sambil sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Pak. Ya, contohnya ya, Bapak mau buat contohnya. Ada sebuah
pintu panjangnya 2 meter dan ada panjang jendela 100 sentimeter. Urutkan coba urutkan benda tersebut dan satuan sentimeter. Panjang meja 1 meter. Oke. Coba urutkan benda tersebut dari yang terkecil dalam 1 cm. Oke. Nah, silakan disimak baik-baik anak-anak. Kita ada soal cerita, di mana soal cerita yang Pak Ubed tulis ada 3 benda yang mempunyai panjang yang berbeda. Nah, ada panjang pintu 2 meter, panjang jendela 100 meter. Kemudian panjang meja 1 meter. Nah, kemudian perintahnya adalah mengurutkan benda tersebut dari yang terkecil dalam satuan sentimeter. Oke, yang Pak Ubed tanyakan, dari ketiga benda tersebut mana yang belum berubah satuannya dalam bentuk sentimeter? Pintu, meja, Pak, pintu dan meja. Pintu dan meja. Berarti panjang pintu dan panjang meja harus dijadikan satuan sentimeter. Good. Kita tulis dulu ya. Panjang pintu berapa? 2 meter sama dengan ya. Panjang Ditulis, Pak. jendela nggak usah tidak. Panjang jendela nanti Pak Ubed share rekamannya. Nanti ditulis di rumah. Pak Ubed, bateraiku tinggal 2, boleh dicas dulu nggak? Ya, boleh. Panjang. Lewat dulu berarti. Ya. Buan dulu. Boleh. Boleh. Panjang 1 meter berarti oke. Oke, anak-anak. Panjang pintu 2 meter kalau dijadikan sentimeter jadi berapa? 200 cm. 200 cm. Karena panjang jendela sudah dalam bentuk sentimeter, berarti tidak perlu dirubah ya. Oke, selanjutnya panjang meja 1 meter berapa sentimeter? 100 cm. Oke. Agak berbeda. Jadi 300 saja 300. Oke, yang panjang jendela Pak Ubed ganti jadi 200 cm ya. Oke, dari ketiga panjang tersebut semuanya sudah dalam bentuk sentimeter ya, betul? Betul ya? Oke, semuanya sudah dalam bentuk sentimeter ya. Sudah sama ya? Satuannya ya. Oke. Kalau sudah sama satuannya, coba Pak Ubed minta urutkan dari yang terkecil panjangnya. Apa? Saya, Pak. Meja. Saya, Pak. Jendela. 200.
300. Bendanya. Meja, Meja. pintu, jendela. Meja, Meja, pintu, jendela. Jendela. Oke, good. Coba urutkan dari yang terbesar, dari yang terpanjang. Jendela, pintu, meja. Oke. Tapi tanya, manakah yang lebih panjang antara pintu dan meja? Jendela. Jendela. Oke. Manakah? Pintu. Nah, pintu. Dengarkan pertanyaannya. Manakah yang lebih panjang antara pintu dan meja? Yang mana? Jendela. Oh, betul sekali. Good. Pintu. Oke. Lanjut lagi. Manakah yang lebih pendek? Meja. Antara? Bentar dulu. Belum selesai. Pertanyaannya belum selesai. Manakah yang lebih pendek antara jendela dan pintu? Meja. Pintu. Pak, pintu. Betul sekali. Anak-anak, dengarkan soalnya dulu ya, pertanyaannya dulu ya. Tadi Pak Opet pertanyaannya adalah manakah yang lebih pendek antara pintu dan jendela? Nah, dua benda satu itu. Nah, jadi kalau dari pintu dan jendela yang lebih pendek berarti pintu. Oke, good, pinter. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum tutup? Ada, Pak. Mungkin sampai sini dulu ya, untuk materinya bahasa Indonesia dan matematika dulu. Ya, ngaji yang jadwalnya hari ini ya. Yang kemarin sudah ngaji berarti nggak ngaji. Ya. Ada PR enggak? PR-nya nggak ada ya, karena kemarin sudah ada PR ya, sudah ada PR, jadi hari ini tidak ada PR ya. Ada PR. Oke. Pak, apa? Apa? Oh iya, kemudian PAI nanti disimak di USF ya. Ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. 10 soal ya. Latihan soal. USF ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Upi ingatkan, setelah Zoom, silakan nanti teman-teman dilanjut dengan membuka USF ya. Ada tugas PAI, latihan soal, mengerjakan 10 soal ya. Kemudian video call ya. Video call untuk ya. Tapi aku nggak bisa. Apa ya? Aku nggak bisa ngerjain di USF, Pak. Ya enggak apa-apa, nanti minta tolong Bu Dani ya. Tapi kan belum pulang. Ya nanti kalau pas pulang Umi kata Pak Upi soal di USF ya. Oke. Nah, untuk kelas 2 Ibnu Haldun hari ini yang absen 15 sampai 28 ngaji. Ngaji video call. Yang absen 1 sampai 14 tidak ada video call. Oke. Paham ya? Ya kelas 2 Ibnu Haldun. Aku udah kemarin. Apa? Aku udah kemarin. Ya. Yang kelas 2 Ibnu Hayyan absen 20 sampai 28. Hari ini ya. Oke, bagus. Baik. Sebelum ditutup, Bu Sri ada pertanyaan, ada yang ditambahkan Bu Sri?
Cukup. Cukup. Oke, cukup ya. Kalau cukup, yuk kita tutup. Oke, let's close our lesson today with reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, dari Pak Obed dan Bu Sri, kalau ada salah mohon dimaafkan. Sama Pak Obed, kami juga minta maaf. Oke, dari Pak Obed, Bu Sri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubed semuanya. Dadah Pak Ubed. Terima kasih Pak Ubed. Sama-sama. Dadah. Dadah Pak Ubed. Dadah, sama-sama anak soleh. Terima kasih Pak Ubed. Ya, Pak Ubed, nanti ada rekamannya enggak? ada dong, ada. Nggak usah khawatir. Nanti rekamannya Pak Obed share ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Obed. Mama. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Ya, semangat.